kelompok 5 atau kelompok atau sekolah dalam profesi kependidikan yang terdiri dari Eva Amelia, Monica Maya Lucia, Nursifa Azizah, dan Waasik Murniati. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian dari administrasi sekolah. 2. Untuk mengetahui tujuan dari administrasi sekolah. 3. Untuk mengetahui fungsi dari administrasi sekolah. 4. Untuk mengetahui lingkup bidang apa saja yang termasuk dalam administrasi sekolah. 5. Untuk mengetahui peranan guru dalam sistem informasi dan administrasi sekolah. 6. Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru dalam administrasi sekolah. Yang pertama yaitu pengertian administrasi sekolah. Menurut Daryanto, mengemukakan bahwa kata administrasi secara sederhana berasal dari bahasa Latin ad yang mempunyai arti kepada dan ministro yaitu melayani, sehingga dapat diartikan secara umum bahwa administrasi adalah pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Adapun berdasarkan pendapat Sudjono yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian administrasi lebih lengkap dengan mengutip dari pendapat para ahli yaitu sebagai berikut. Pertama itu menurut Sundang P. Siagian mengatakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan yang bermakna keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. 2. Menurut William Newman menjelaskan bahwa administrasi merupakan bimbingan kepemimpinan kelompok individu untuk tercapai tujuan bersama. Dan yang Bretner dan Robert Prestos, kegiatan atau proses yang bersangkutan dengan cara-cara maupun alasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun menurut pendapat Daryanto mengenai administrasi pendidikan pokok pikiran yaitu administrasi dan pendidikan. Adapun untuk penjelasan mengenai administrasi pendidikan menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yaitu menurut Ngalim Purwanto dalam Administrasi Pendidikan 1967 menjelaskan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang sering bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu Departemen Kependidikan dan Kebudayaan RI dalam kurikulum usaha-usaha perbaikan dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, agar mewujudkan suatu pendidikan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli tadi, maka dapat dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan menggunakan atau memanfaatkan segala sumber yang
tersedia dan memberdayakan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, motivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan efektif, efisien, dan berkualitas. Adapun menurut Priyansa mengatakan bahwa administrasi sekolah merupakan suatu penerapan ilmu administrasi kegiatan operasional sekolah yang berupa pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek dalam sekolah sebagai satuan pendidikan. Administrasi sekolah yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam urusan sekolah mencakup beberapa administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu administrasi kelembagaan pada tingkat sekolah yang diwakilkan oleh kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah. Yang kedua yaitu administrasi kurikulum yang dikendalikan oleh kepala sekolah bersama guru. Yang ketiga yaitu administrasi pelajar yang dikendalikan oleh guru, administrasi personal yang dikendalikan oleh kepala sekolah. Yang keempat yaitu administrasi umum dan keuangan dikendalikan kepala sekolah. Yang kelima yaitu administrasi perpustakaan dan laboratorium yang dikendalikan oleh unit kerja masing-masing. Dan yang terakhir yaitu administrasi bimbingan dan konseling yang dikendalikan oleh konselor dan sebagainya. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang bertujuan mengembangkan proses pengarahan pelaksanaan program dan pengendalian program administrasi sekolah dengan baik. Yang mana kepala sekolah ini ialah orang yang dipilih, diberi jabatan dan wewenang secara penuh dengan tujuan untuk membimbing dan membenahi sekolah yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan sekolah tersebut benar-benar memuaskan. Selanjutnya adalah fungsi administrasi pendidikan atau sekolah. Berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai fungsi-fungsi administrasi. Yaitu yang pertama dari Guy Terry mengemukakan 4 fungsi administrasi, yaitu perencanaan atau planning, di mana dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang B yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara individu. Maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan pengarahan, yaitu usaha penggerakan anggota agar termotivasi dan berkeinginan mencapai sasaran dan tujuan yang tepat dalam administrasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Dan ada juga dari ahli itu Gulik mengemukakan 4 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, budgeting. Dan yang ketiga yaitu ada dari Henry Fayol mengemukakan 5 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, commanding, coordination, dan controlling. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah lingkup bidang administrasi sekolah. Muhammad Rifai dalam Suryana 2015
berpendapat bahwa dalam administrasi terdapat istilah the 3M yang merupakan penyimpulan dari unsur-unsur man, material, dan money, atau yang dapat didefinisikan sebagai unsur manusia, unsur alat, dan unsur keuangan. Ketiga unsur tersebut merupakan komponen utama yang diperlukan dalam menjalankan suatu Asik, administrasi. suaranya lebih dikerasin lagu asik. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen utama yang diperlukan dalam menjalankan suatu administrasi, di mana apabila salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, maka administrasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam sekolah juga terdapat unsur-unsur penting untuk mencapai tujuannya. Next, Syifa. Next, Syifa sudah oke. Dalam sekolah terdapat unsur-unsur yang digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti peserta didik, siswa yang akan menjadi output sekolah, lalu guru dan personil lainnya, lalu kurikulum, yaitu rencana materi pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik atau siswa, sarana dan prasarana, yaitu sebagai alat pembelajaran dan penunjang. Lalu ada faktor lain yang dianggap perlu membantu kelancaran pembelajaran seperti usaha kesehatan sekolah, kendaraan, angkut peserta didik, kantin, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis unsur-unsur yang ada dan terkait atau dianggap penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah, maka administrasi pendidikan di sekolah pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan pembagian bidang diantaranya administrasi pendidikan atau kesiswaan, yaitu administrasi yang berhubungan dengan bidang-bidang lainnya atau bidang-bidang umum lainnya. Apabila administrasi diumpamakan sebagai pengaturan atau pendayagunaan, maka administrasi tersebut akan mengatur dan mendayagunakan peserta didik yang tidak lepas dari guru, kurikulum, alat, atau sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dalam administrasi peserta didik atau kesiswaan, terdapat realisasi yang dilaksanakannya, yaitu ada catatan pendaftaran penerimaan siswa baru, seleksi, penempatan atau pengelompokan kelas dan bimbingan, serta catatan perkembangan peserta didik, catatan mutasi, daftar nilai atau gabungan nilai, ledger, daftar hadir, buku induk, buku raport, buku identitas pribadi, buku koper, yaitu daftar nama berdasarkan abjad. Jadi administrasi peserta didik merupakan segala macam pengaturan dan peraturan yang memungkinkan
siswa belajar secara efektif dan efisien sejak diterima hingga mereka lulus dari sekolah tersebut. 2. Ada administrasi personal, yaitu personal dalam arti luas meliputi semua unsur manusia yang tercakup dalam kegiatan sekolah. Namun dalam hal ini istilah personal hanya untuk guru dan pegawai lainnya seperti tata usaha dan penjaga sekolah. Dalam pengerjaan tugas di sekolah terdapat 2 kelompok dalam administrasi personal ini. Yaitu yang pertama ada tenaga edukasi, tenaga edukatif, yaitu pegawai yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, baik langsung di dalam kelas menangani mata pelajaran tertentu, ataupun tidak langsung seperti petugas BP, bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua ada tenaga non-edukatif, yaitu pegawai yang membantu dan menunjang kelancaran proses pembelajaran seperti petugas, tata usaha, dan penjaga sekolah atau pesuruh. Dalam kegiatan administrasi personal diperlukan beberapa kegiatan seperti catatan atau buku penerimaan pegawai, catatan data pribadi, buku absensi kehadiran, catatan tentang kemajuan prestasi kerja, daftar intensif honorarium atau gaji, dan catatan mutasi. Lalu yang ketiga ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum mencakup segala kegiatan yang dapat melancarkan proses pembelajaran, seperti semua peraturan dan pengaturan mengenai peserta didik dalam belajar, guru yang dapat mengajar dengan teratur, penggunaan alat dan media pembelajaran yang efektif dan efisien, penggunaan alokasi waktu yang tepat, penggunaan evaluasi dan penilaian di tengah atau di akhir program yang tepat pula. Dalam administrasi kurikulum terdapat beberapa kegiatannya, antara lain ada menentukan kriteria atau syarat penerimaan siswa baru, menentukan atau menyusun kelas, kelompok, rombongan belajar yang akan diterima, menyusun program kegiatan bersemester maupun program tahunan, membuat jadwal kegiatan, agenda kurikulum, menyusun jadwal pembelajaran atau proses pembelajaran, mengadakan catatan kendala dan peningkatan kegiatan, menyelenggarakan waktu kegiatan evaluasi atau ulangan atau ujian, mendaftar atau menyusun buku sumber yang diperlukan untuk pembelajaran, membuat dan menyusun kegiatan laporan hasil pembelajaran, serta lain sebagainya yang masih diperlukan dalam kegiatan agar menjadi lebih efektif. Yang keempat, ada administrasi sarana dan prasarana. Di sini sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran seperti gedung sekolah atau ruang belajar, alat-alat dan media pembelajaran, meja, kursi, buku-buku sumber pelajaran, dan pustaka. Sedangkan prasarana yaitu peralatan dan fasilitas yang tidak langsung dipergunakan untuk menunjang jalan proses pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman tempat upacara, halaman sekolah, tempat parkir, kantin, tempat ibadah, kamar mandi. Kegiatan sarana dan prasarana merupakan kegiatan inventarisasi yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan,
pemeliharaan. Kemudian ada administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, buku catatan anggaran penggunaan keuangan, buku catatan rekapitulasi kegiatan, dan buku catatan laporan keuangan. Lalu ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki kewajiban dalam memberikan informasi pada masyarakat tentang program atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan sekolah yang menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu agar mendapat dukungan terhadap efektivitas dan efisien pelaksanaan pendidikan secara sadar dan sukarela. Kegiatan-kegiatan pokok yang diperlukan sekolah dengan masyarakat diantaranya memberikan informasi dalam menyampaikan gagasan tentang program, kegiatan pendidikan atau isi dan misi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat atau instansi lain yang ada kaitannya. Lalu ada memberikan layanan yang baik dengan proses kegiatan rapat atau pertemuan secara kontinu, mengadakan kegiatan kunjungan dengan masyarakat atau instansi yang terkait, serta membuat agenda-agenda kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang D, peran guru dalam sistem informasi dan administrasi sekolah. Data dan informasi merupakan suatu yang sangat penting bagi pengembangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data ialah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi. Data terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi internal suatu organisasi. Sebagai contoh yaitu data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, data peserta didik, data sarana prasarana dan keuangan, serta lainnya. Berdasarkan jenis, data dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam angka-angka. Contohnya yaitu data calon peserta didik, data peserta usia sekolah, dan data lainnya. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian. Sebagai contoh yaitu persepsi masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan sekolah atau hasil ujian nasional, uraian mengenai visi, misi, tujuan, dan program sekolah. Lanjut. Staf yang diberi tugas
Pelayanan administrasi, urusan data peserta didik dapat membantu kepala urusan tata usaha untuk mengelola data dan informasi di sekolah. Salah satu data penting di sekolah, dokumentasi penting harus ada sejak sekolah madrasah didirikan, yaitu buku induk siswa. Kemudian yang E yaitu peran guru dalam sistem informasi di sekolah. Berikut ini adalah peran guru dalam sistem informasi di sekolah, yaitu yang pertama sebagai pelatih. Guru dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kedua yaitu sebagai konselor, yaitu guru harus mampu menciptakan satu situasi interaksi belajar mengajar, di mana siswa melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. Kemudian yang ketiga sebagai manajemen pembelajaran, yaitu guru memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran. Kemudian yang keempat sebagai partisipan. Guru tidak hanya berperilaku mengajar atau akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksi dengan siswa. Yang kelima sebagai pembelajar. Guru harus secara terus-menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesinya. Kemudian yang keenam sebagai pengarang. Guru harus selalu kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Peran guru dalam administrasi sekolah. Sebagai administrator, guru dituntut bekerja secara administratif dan teratur dalam buku pedoman administrasi dan supervisi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tertulis tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator sebagai berikut. Yang pertama, menguasai program pengajaran, yaitu garis-garis besar program. Yang kedua, menyusun program kegiatan mengajar. Yang ketiga, menyusun model suatu pembelajaran dan pembagian waktu. Yang keempat, yaitu melaksanakan tata usaha kelas, antara lain pencatatan data murid. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 20, dijelaskan bahwa selain perannya untuk menyukseskan kegiatan administrasi di sekolah, guru secara sungguh-sungguh menimba pengalaman dalam administrasi sekolah jika karir yang ditempuh nanti adalah menjadi pengawas, kepala sekolah, atau pengelola suatu pendidikan yang lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru dalam administrasi sekolah. Guru sebagai jabatan profesional yang dituntut memiliki keahlian khusus diharapkan mampu mengarahkan seluruh perhatiannya agar selalu berkomitmen melaksanakan tugas profesionalnya dalam ruang lingkup administrasi sekolah. Oleh karena itu, guru harus diberikan hak-hak tertentu. Hak-hak guru yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat yaitu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan. Next. Yang keenam yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ke-11 yaitu memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Next. Guru profesional juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban guru yaitu yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Guru yang profesional akan tercerminkan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui komitmennya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya dalam ranah administrasi sekolah. Tanggung jawab guru yaitu sebagai berikut. A. Tanggung jawab intelektual, yaitu diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. B. Yaitu tanggung jawab profesi pendidikan, diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. C. Tanggung jawab dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. D. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. E. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nur Syifa Hajijah. Ya, mungkin tadi adalah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.